Aku dikenal sebagai Pulau Emas Hitam dari ujung timur. Bagaikan primadona, kecantikanku banyak menarik tangan asing untuk datang dan mengais rezeki di bumiku. Laut, sungai, hutan, tak ubahnya perhiasan cantik yang dikaruniakan Tuhan kepadaku sejak dahulu kala. Ya, akulah Pulau Papua. Memiliki luas hampir 420.000 km persegi, tanah pulau ini memiliki sejuta potensi luar biasa yang tersembunyi di balik lebatnya belantara. Sampai juga nih di Asmat. Sebenarnya tujuan saya sih ke Agas. Ini masih harus naik speed sekitar 30 menit. Mau apa saya nanti kita lihat aja. Sini ya Pak. Agats adalah ibu kota Kabupaten Asmat yang berdiri di atas lahan rawa hampir seluas 3.000 km persegi. Geliat kehidupan Asmat terlihat jelas di sini. Bagaimana warga asli dan pendatang berbaur dalam menggerakkan ekonomi di Agats. Semakin sore, pasar semakin ramai. Para nelayan kembali dari laut untuk menjual hasil pencarian mereka. Ya, Agats memang sangat bergantung dari berkah pesisir. Meski memiliki lahan perairan berlumpur, ternyata Tuhan menyimpan banyak potensi bagi penduduk Asmat untuk dikonsumsi. Ada daun 10. Mama bulanan sana. Mama bulanan sana. Ini suasana pasar di Agats itu ramai banget. Segala macam tuh ada di sini. Ikan, kepiting, buah-buahan seperti pisang. Nah ini saya lagi nyobain buah apa tadi Mama? Buah kom. Cobain ya. Asem rasanya, kayak kedong-dong. Tapi kalau misalnya kayak kita sih, ini kayak rujak ya. Pakai sambal enak, mantap. Tambah angin. Wah. Dampak. Oh iya Pak ya, banyak ya. BCG. Nah ini sebenarnya tujuan saya datang ke Agats ini untuk mengetahui pendistribusian vaksin dari ibu kota Kabupaten Agats sampai ke Batas Batu, desa terjauh Mumugu Batas Batu. Nah dibutuhkan waktu sekitar 6 jam naik speed untuk sampai ke sana. Sudah siap Pak? Sudah ya? Seluruh vaksin yang ada di gudang farmasi Asmat telah melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Jakarta ke ibu kota provinsi di Jayapura hingga akhirnya ke pusat kabupaten di Agats. Selanjutnya setiap 1 bulan sekali, seluruh vaksin dan juga persediaan obat-obatan akan didistribusikan secara rutin ke setiap petugas kesehatan yang bertugas di kampung-kampung terpencil. Bukan cerita mudah. Banyak kendala dan tantangan di sini. Luasnya bentang alam Papua menjadikan proses distribusi vaksin dan obat-obatan membutuhkan tenaga dan biaya ekstra. Kampung Mumugu
Batas Batu adalah kampung terjauh dari ibu kota Kabupaten Asmat di Agats. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten dan Yahukimo. Diperlukan waktu perjalanan setidaknya 7 jam untuk mencapai desa ini dari ibu kota kabupaten melalui jalur sungai. Kondisi kontur Mumugu berbeda dengan wilayah Asmat lainnya yang identik dengan area lahan rawa berlumpur. Di sini masyarakat tidak harus selalu mengandalkan perahu sebagai satu-satunya moda transportasi yang bisa digunakan. Nah ini kita mau ke rumah salah satu warga, soalnya tadi ada laporan katanya mau ada yang melahirkan. Nah sekarang kita mau ngecek sama Pak Dokter. Yuk. Yuk. Inilah keluarga besar Bibianus. Mereka sedang menantikan kelahiran anggota keluarga baru mereka yang ditunggu-tunggu. Maria, sang ibu, masih menahan sakit karena proses kontraksi bayi yang terus datang semakin dekat. Bagi suku di pedalaman Papua, biasanya proses wanita yang akan melahirkan dilakukan di dalam hutan dan hanya dengan bantuan sang suami atau seorang diri. Dalam kepercayaan mereka, darah yang terbawa keluar saat proses melahirkan tidak boleh ada di dalam rumah karena akan membawa petaka atau penyakit. Inilah sebabnya angka kematian wanita dan bayi sangat tinggi di Pulau Papua. Jangan bayangkan peralatan canggih. Di daerah pedalaman proses melahirkan normal harus berimprovisasi dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada meski sudah ada tenaga medis yang memadai. Namun beruntung wanita Asmat dikenal sebagai wanita yang kuat. Mereka telah ditempa oleh alam untuk bertahan hidup mendampingi suami mereka dalam keseharian. Akhirnya yang ditunggu pun tiba. Seorang bayi lahir dalam kondisi sempurna. Tampak raut wajah bahagia dari seluruh anggota keluarga. Tak terkecuali sang ibu, Mama Maria. Meski masih terlihat lemah, Maria tidak bisa menyembunyikan rasa haru dan bahagia mendengar tangisan sang bayi. Bayi yang baru lahir biasanya belum masih dapat melihat dengan sempurna. Tangisan adalah salah satu cara komunikasi seorang bayi ketika pertama kali dilahirkan ke dunia. Tangisan yang keras menandakan paru-paru bayi bekerja dengan cukup baik. Mama penyadaran. Oh, santai. Peningkatan tiroid yang sangat tinggi karena perbedaan suhu menghasilkan panas yang muncul dari lemak yang akan membantu mengatur suhu tubuhnya saat keluar dari tubuh sang ibu. Mama, bagaimana perasaan Mama? Senang kah? Senang sekali ya? Nah ini adalah anak pertamanya Mama Maria. Ini sebenarnya anak ketiganya. Jadi anak pertama sama keduanya itu telah meninggal dunia. Nah inilah kurang sterilnya proses melahirkan di masyarakat di pedalaman ini membuat angka kematian tinggi. Hai, ini ganteng sekali Mama ya. Sudah dikasih nama kah? Belum, saya kasih nama. Bagi saya, ini adalah sebuah pengalaman yang tidak terkira. Kagum dan tidak sanggup berkata-kata. Sebagai sesama kaum wanita, saya benar-benar merasakan bagaimana rasa sakit, tegang, dan tidak sabar bercampur aduk menjadi satu dalam menunggu proses kelahiran ini.
simpan ya? Selamat pagi. Pagi. Kita mau posyandu, kita mau ambil, kita punya vaksin. Bersama minuman. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, ini dia vaksin. Nah, ini uniknya vaksin yang ada di Desa Mumugu. Kenapa saya bilang unik? Karena disimpannya barengan sama minuman-minuman. Ini apa saja dong vaksinnya dong? Berada di pedalaman, beginilah keadaannya. Seseorang harus pintar berimprovisasi dengan lingkungan sekitar. Begitupun untuk menyimpan vaksin balita di Kampung Mumugu, Batas Batu. Nanti dilaporkan. Kalau misalnya bisa. 1 bulan, tapi sehat ya. Hari ini tuh hari yang istimewa banget buat masyarakat di Mumugu. Nah, karena ada pemeriksaan kehamilan, ibu dan anak. Tapi saya senang banget nih, karena lucu-lucu, rame, dan semuanya tuh antusias buat datang ke posyandu. Adik nangis, adik jangan nangis. Hari ini adalah hari yang ditunggu oleh warga Kampung Mumugu, terutama kaum wanita, bayi, dan anak-anak. Tepatnya adalah hari pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak, serta jadwal vaksinasi bagi bayi dan balita. Sejak pagi, para mama membawa serta anak mereka untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Tidak mudah untuk membuat para ibu mau membawa putra-putri mereka ke posyandu. Sebagian dari mereka masih lebih mempercayai teknik pengobatan tradisional dibandingkan pengobatan medis. Nah, ini jadi pemeriksaannya itu ada ditimbang, terus diukur tinggi badannya. Ini vaksin ya dokter ya? Ini untuk meja vaksin Ya. dan KB. KB. Jadi itu pendaftaran, terus lalu ditimbang tinggi badan, habis itu langsung mendapat surat seperti ini. surat dari pendaftaran dari dokter sana ya, dari suster, dari bidan, terus langsung dilakukan tindakan. Habis itu Ke ruang ke meja pemberian seperti kelambu, susu, biskuit dan pakaian. kebutuhan yang dibutuhkan ya. Tapi semuanya ini ramai banget ya dok ya. Ya, ada 3 kampung. Ada 3 kampung datang ke sini. Pantesan nih ramai banget saya lihat. Jadi kalau misalnya setiap posyandu pasti ramai seperti ini. Mereka antusias untuk datang ya. Ada banyak cerita seputar permasalahan kesehatan di setiap daerah pedalaman, tak terkecuali Papua. Selain bahaya malaria, topik kebersihan adalah masalah yang juga paling utama. Nyatanya, efek yang paling terkena dari tidak bersihnya lingkungan tempat tinggal adalah bayi dan anak-anak. Beruntung, kondisi di Mumugu sedikit jauh berbeda. Hal ini dapat terlihat dari kondisi fisik setiap bayi dan balita yang datang ke posyandu hari ini. Beberapa dari mereka terlihat dalam kondisi sehat dengan berat badan yang cukup bagi usia mereka. Jauh sebelum tenaga medis masuk kampung Mumugu, Batas Batu, kampung ini telah dihantui oleh penyakit kusta selama bertahun-tahun. Barulah setelah masuknya tenaga medis seperti Dr. Agnes dan Dr. Fajri, perlahan-lahan nama Mumugu sebagai kampung endemi kusta mulai menghilang. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang dokter di pedalaman. Perlu sebuah kesabaran ekstra untuk bisa berkomunikasi hingga akhirnya mengambil hati para warga yang minim pengetahuan agar mau berobat. Masyarakat pedalaman tak selalu identik dengan keterbelakangan, tetapi mereka hidup bersahaja, sederhana, dan berdampingan dengan alam. Mama, sudah dapatkah
Sudah dapat? Belum? Tidak. Tidak. Nah, ini rekreasi keluarga ala masyarakat di Mumugu. Nah, mereka biasanya kalau cari makan itu ke hutan, satu keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak, semuanya dibawa. Keren. Mama, cari lagi. Kita serok-serok biar dapat banyak. Sungai kecil ini bagaikan ladang emas bagi sang istri. Ia sibuk mencari udang dan ikan kecil yang berlindung di tepian sungai. Nantinya udang dan ikan ini akan dijadikan sumber protein bagi asupan anak dan suaminya. Si kecil Hendrikus terlihat tenang di punggung sang ibu. Sementara sang kakak Antonieta sibuk bermain air. Ia begitu senang berenang di sungai ini bersama sang ayah. Tak perlu perlengkapan canggih dan mahal untuk mencari makan di sini. Peralatan sederhana sudah cukup untuk digunakan. Aduh, awas jatuh, ayo. Nah, selain cari ikan, ini mau cari bahan makanan juga, sayuran, pakis. Ini lucu banget. Adiknya dia tadi pegangin saya terus, ngejagain. Yuk lanjut lagi. Ya. Keluarga Daniel Menja hari ini menelusuri hutan di sekitar kampung bersama seluruh anggota keluarganya untuk mengais berkah alam. Hidup di kampung terjauh dari Kabupaten Asmat bukan masalah besar bagi Menja dan keluarganya. Iya. Ini perbandingan keluarga di kota sama di desa Mumugu. Kalau di kota untuk kumpul keluarga seperti ini susah sekali. Tapi kalau masyarakat di Mumugu hampir tiap hari mereka kumpul mencari makan di lahan seluas ini. Kita cari lagi adik. Nah ini. Hutan yang masih alami memang bisa diibaratkan supermarket gratis bagi masyarakat pedalaman. Semuanya tersedia di sini, dari mulai sumber protein, karbohidrat, serat, hingga vitamin. Dengan sedikit tenaga dan usaha, seluruh pemenuhan hidup bisa didapatkan. Perjalanan saya kali ini sangat luar biasa sekali. Dari mulai jalur vaksin dari kota sampai ke desa terjauh, lalu proses posyandu, sampai ini nih yang terakhir, rekreasi ala masyarakat di Mumugu. Iya, sudah kenyang kah?